Soul Land 2 Chapter 485. Cuzi ngeri. Dia berbalik dan berlutut sekali lagi. Tidak, Yang Mulia, tidak. Saya tidak bisa melakukan itu. Bagaimana saya bisa mengandung anak orang lain? Saya Juzi Anda. Dan hanya akan menjadi Juzi Anda. Tidak, saya tidak setuju. Petik 2. Su Tianran sedikit terkejut. Dan juga sedikit tersentuh saat dia melihat Juzi. Ini adalah pertama kalinya dia berani menolak perintahnya sejak dia menyelamatkannya. Namun, perlawanan ini hanya membelai egonya. Jika memungkinkan, tidak ada yang ingin istrinya memiliki anak orang lain. Namun, saya tidak punya pilihan. Saya hanya bisa melakukan ini untuk membuat semua orang diam. Saya bahkan telah memilih kandidat. Dia adalah pembawa asli garis keturunan bangsawan. Dan dia adalah sepupu saya yang jauh. Karena mutasi jiwa bela dirinya, dia bahkan bukan penguasa jiwa sekarang. Dan dia memegang posisi yang sangat rendah di keluarga kerajaan. Selain Anda, tidak ada orang lain yang harus tahu tentang ini. Aku akan meminta seseorang untuk mengajarimu bagaimana melakukannya. Setelah itu, Anda akan mengambil bibit dari tubuhnya dan menanamkannya ke dalam tubuh Anda. Setelah itu, dia akan dibunuh. Tidak ada yang akan tahu rahasia ini kalau begitu. Jangan khawatir. Saya mandul. Anak yang Anda lahirkan akan menjadi milik kita. Saya akan memperlakukan dia seperti putra kandung kita. Ketika saya berusia 100 tahun, dia akan mewarisi tahta. Mungkin kita akan memerintah seluruh benua Douluo saat itu. Petik 2. Cuzi mengangkat kepalanya dan menatap Su Tianran dengan sedih. Yang Mulia, apakah tidak ada cara lain? Saya benar-benar tidak mau melakukan ini. Petik 2. Ekspresi Su Tianran berubah dingin dan dia berkata, baiklah, ini sudah final. Apakah Anda benar-benar berpikir saya ingin melakukan ini? Saya merasa sakit hati melakukannya juga. Baiklah, dengan rencana semacam ini, kamu akan tersentuh oleh pria lain. Pergi dan siapkan dulu. Saya akan meminta seseorang untuk mengajari Anda cara melakukannya. Dan saya akan meminta tabib imperial untuk melihat tubuh Anda. Beberapa hari ke depan ini adalah waktu terbaik bagi Anda untuk hamil. Petik 2. Iya, Cuzi bergidik sedikit dan akhirnya menyetujui kata-katanya. Dia bersujud kepadanya dengan hormat. Ekspresi Su Tianran berubah lembut. Dia mengangkatnya untuk ketiga kalinya dan menepuk punggungnya. Gadis bodoh, jangan terlalu banyak berpikir. Saya sudah memberitahu Anda bahwa saya akan memperlakukan anak yang Anda kandung sebagai milik kita. Hanya aku yang berhak menjadi ayahnya. Kamu bisa pergi sekarang. Petik 2. Ya Yang Mulia, Cuzi dengan marah membuat jalan keluar setelah membungkuk pada Su Tianran. Setelah keluar, ekspresi berat secara bertahap muncul di wajah Cuzi. Namun, niat dingin yang melintas di matanya. Su Tianran, mengapa saya tidak menyadari bahwa saya hanya akan menjadi pion Anda? Bahkan pion terdekat masih menjadi pion. Tanda pisah, tanda pisah. Ketika Huo Yuhao sadar kembali, dia terkejut menemukan bahwa dia berada di kamar yang bersih. Ruangan itu juga tampak sangat akrab baginya. Semua yang ada di sekitarnya akrab, termasuk aura. Di mana saya? Dia sedikit bingung. Semua yang telah terjadi sebelumnya terulang kembali dalam ingatannya. Bukankah aku bertemu dengan naga suci kegelapan dan kaisar naga Douluo, Long Xiaoyao? Bukankah aku menusuk 9 kali karena ancamannya? Tapi mengapa saya tidak merasakan sakit? Dia secara tidak sadar menyentuh tubuhnya, dan terkejut menemukan bahwa tidak ada luka sama sekali. Dia kemudian mengedarkan kekuatan jiwanya. Tubuhnya melayang di atas tempat tidurnya, dan tiba-tiba ada kekuatan jiwa yang kuat di dalam ruangan. Ini. Huo Yuhao terkejut saat dia merasakan segalanya. Dia menemukan bahwa kekuatan jiwa ini seperti gelombang yang kuat. Hanya dengan mengedarkannya, sedikit, itu benar-benar melonjak. Apa yang sedang terjadi? Di mana tepatnya saya? Bang, pintu terbuka. Dan sesosok bergegas masuk. Bukankah dia Nan Qiuqiu? Ketika dia melihat Huo Yuhao duduk, Nan Qiuqiu sangat senang. Ah, Yuhao, kamu sudah bangun. Anda akhirnya bangun. Apa yang sebenarnya terjadi? Anda tidak sadar selama 7 hari. Petik 2. Huo Yuhao menatapnya dan terkejut ketika dia bertanya, apakah saya benar-benar hidup? Nan Qiuqiu mengambil beberapa langkah ke depan dan menjepit tangannya dengan keras. Ayo, apa yang kamu lakukan?
Kuo Yuhao menjerit kesakitan. Jika kamu tahu itu menyakitkan, itu jelas berarti kamu tidak dalam mimpi. Tentu saja kamu tidak mati. Nan Qiu membentak. Kuo Yuhao tertawa getir. Sudah tidak mudah bagiku untuk kembali hidup-hidup. Tetapi kamu masih mencubitku begitu keras. Apakah kamu masih manusia? Petik 2. Nan Qiu mengerutkan alisnya dan meletakkan tangannya di pinggangnya dengan marah. Beraninya kamu menyebutkannya. Anda bahkan tidak membawa saya dalam petualangan Anda ke Heaven Do City. Bagaimana Tang Wutong menemukan Anda saat dia ada di sana? Bukankah kamu mengatakan bahwa dia bukan donger? Petik 2. Setelah mendengar dia menyebutkan Tang Wutong, Kuo Yuhao tertegun dan bertanya, apakah dia mengirim saya kembali? Apakah dia baik-baik saja? Petik 2. Bagaimana saya tahu? Nan Qiu berkata dengan dingin. Dia mencampakkanmu di sini sebelum pergi. Dia tidak mengatakan apa-apa, seolah-olah dia bodoh. Petik 2. Kuo Yuhao mengerutkan alisnya dan mendesah dalam hatinya. Tang Wutong bukan donger, meskipun aku tidak tahu mengapa aku hidup. Sepertinya Kaisar Naga Douluo masih membiarkannya pada akhirnya. Hanya saja saya terluka parah saat itu, dan energi hidup saya hampir sepenuhnya hilang. Sekarang aku memikirkannya. Sepertinya tikaman terakhir dihalangi oleh sesuatu sebelum mencapai tubuhku. Mencegah jantungku berdetak. Jangan bilang bahwa Kaisar Naga Douluo sengaja melakukannya. Dia satu-satunya yang bisa melakukan itu pada saat itu. Namun, bagaimana saya bisa bertahan? Luka saya sangat kritis. Selain itu, saya bahkan tidak merasakan sakit apapun sekarang. Di sisi lain, kekuatan jiwaku bahkan tampaknya telah meningkat. Saya merasa seolah-olah telah menyentuh kemacetan. Apa yang sebenarnya terjadi? Kuo Yuhao dipenuhi dengan keraguan saat dia naik dari tempat tidur. Dia menggerakkan tubuhnya. Memang, dia dipenuhi dengan kekuatan. Segalanya terasa luar biasa baik. Itu bagus untuk hidup. Selain itu, Kuo Yuhao merasa bahwa banyak tekanan pada dirinya telah berkurang setelah dia mengalami pengalaman mendekati kematian itu. Sorot matanya jauh lebih bersemangat dibandingkan sebelumnya. Dia tidak bisa membantu tetapi memikirkan apa yang dikatakan Wang Donger kepadanya. Menghilangkan stres dari waktu ke waktu baik untuk kultivasi. Ya, saya benar-benar berada di bawah banyak tekanan. Saya tidak berharap ini untuk meringankan begitu banyak tekanan. Meskipun cara itu dilakukan tidak terlalu baik. Hei, apa yang kamu pikirkan? Nan Qiu tidak senang ketika dia menanyai Kuo Yuhao. Melihat bahwa dia mendadak diam. Kuo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada. Baiklah, Qiu. Bagaimana aku ketika aku kembali? Petik 2. Nan Qiu menjawab, cukup bagus. Anda baru saja koma. Sebenarnya tidak ada yang lain. Tang Wutong tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tampak sangat bingung. Senior tertua tidak menyelidiki lebih jauh setelah melihat bahwa Anda baik-baik saja. Petik 2. Saya baik-baik saja ketika saya kembali. Luka saya hilang. Sepertinya saya hanya bisa meminta Tang Wutong untuk mempelajari apa yang terjadi. Qiu, aku akan pergi dan melihat senior tertua dulu. Saat dia mengatakan itu, dia berjalan keluar. Nan Qiu mengejarnya dan berkata, jangan lupa, apa yang Anda janjikan kepada saya. Guru Xuan tampaknya sangat bersemangat setelah melihat logam yang Anda bawa kembali. Petik 2. Oh benar. Jangan khawatir. Anda tidak akan dikecualikan. Kuo Yuhao tersenyum. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda hubung. Ketika Kuo Yuhao melihat Bei berurusan dengan banyak hal. Melihat dia masuk, Bei senang sebelum ekspresinya tenggelam. Junior kecil, kamu benar-benar tidak bisa diperbaiki. Saya tidak akan membiarkan Anda meninggalkan sekte dengan mudah tidak peduli apa. Setiap kali Anda pergi, Anda harus mendapat masalah. Katakan padaku, apa yang terjadi kali ini? Kenapa kamu koma? Dan Wutong harus membawamu kembali. Dia tidak mau mengatakan apa-apa. Tentunya Anda dapat memberitahu saya apa yang terjadi. Bukan. Petik 2. Kuo Yuhao tertawa ketika berkata, senior yang tertua, jangan marah. Tidak ada yang terjadi. Sungguh. Saya pergi ke kota Surga Do untuk menangkap seorang guru jiwa jahat, serta untuk mencari tahu di mana guru Xiaoya dan Sister Xiao Tao berada. Saya mencari di kota. Mereka tidak ada di sana. Setelah itu,
Saya bertemu lawan yang kuat ketika menangkap seorang guru roh jahat, yang menguras tenaga saya. Saya mungkin koma karena itu. Oh ya, aku hampir lupa. Ketika dia menyebutkan Tuan Roh Jahat, Huo Yuhao segera memikirkan dua pertanyaan penting. Dia bertanya-tanya apakah Tuan Jiwa Jahat yang telah dia segel dalam alat jiwa berjenis penyimpanannya masih hidup setelah sekian hari. Selain itu, Ice Bear King masih bisa berada di Heaven Do City. Apa yang salah? Bei Bei melompat kaget ketika mendengar Huo Yuhao pergi. Huo Yuhao tidak mengatakan apa-apa, tetapi buru-buru menuangkan kekuatan jiwanya ke dalam alat jiwa tipe penyimpanannya. Lampu menyala sebelum patung es muncul di depannya. Ice Ultimate Huo Yuhao telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Dia telah membekukan Master Roh Jahat setidaknya selama 7 hingga 8 hari. Tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa itu akan mencair. Bahkan tidak rusak sedikit pun. Tuan Roh Jahat yang membeku di dalam masih tercengang. Dan bahkan ketakutan. Bei Bei tertegun ketika dia bertanya. Ini adalah Tuan Roh Jahat yang kau tangkap. Huo Yuhao mengangguk dan menjawab. Ya. Butuh banyak upaya untuk menangkap orang ini. Ketika dia menghadapi naga suci kegelapan, dia tidak takut sama sekali. Namun, sekarang dia memikirkannya. Dia sebenarnya cukup ketakutan saat itu. Kultivasi Long Xiaoyao bukanlah sesuatu yang bisa dia rasakan menggunakan deteksi spiritualnya. Karena Long Xiaoyao secara spiritual jauh lebih kuat darinya. Sangat mudah baginya untuk memasang penghalang spiritual yang menahan kekuatan spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao tidak mungkin berurusan dengan Long Xiaoyao secara langsung. Tentu saja, kekuatan spiritual Long Xiaoyao lebih kuat daripada dia dalam hal volume absolut daripada tingkat itu. Kekuatan spiritual Huo Yuhao telah mencapai ranah material beton. Bahkan Kaisar Naga Douluo belum berada di dunia itu. Ini adalah keuntungan dari guru jiwa tipe spiritual. Seperti yang Long Xiaoyao katakan, jika Huo Yuhao murni menumbuhkan mata rohnya ke standar Douluo Transcendent, dia mungkin benar-benar bisa melawannya. Faktanya, Huo Yuhao memiliki kepercayaan diri untuk menantang Long Xiaoyao pada level itu ketika dia mempertimbangkan Ultimate Ice-nya. Bei Bei datang ke sisi Huo Yuhao. Ketika dia melihat Master Roh Jahat bersegel es, dia tidak bisa repot-repot menyalahkan Huo Yuhao lagi. Bagaimanapun, adalah mungkin untuk mendapatkan informasi tentang Tangya dari Tuan Roh Jahat ini. Meskipun dia biasanya sangat tenang, napasnya menjadi lebih berat sekarang. Bei Bei menurunkan suaranya dan bertanya, bisakah dia masih pulih setelah dibekukan? Huo Yuhao berkata, dia akan baik-baik saja jika itu dalam jangka pendek. Namun, dia telah dibekukan cukup lama. Saya tidak berharap untuk pingsan begitu lama. Jadi saya tidak percaya diri lagi. Namun, secara logis, saya masih punya kesempatan. Bagaimanapun, Tuan Jiwa Jahat ini adalah sage jiwa. Bahkan jika dia membeku, kekuatan jiwanya masih bisa melindungi tubuhnya. Biarkan saya mencobanya. Petik 2. Saat dia berbicara, Huo Yuhao mengangkat tangan kanannya dan menekan patung es. Elemen es yang lembut ditarik keluar di bawah kontrolnya yang cermat, menyatu kembali ke tubuhnya. Ini adalah kedua kalinya dia mengedarkan kekuatan jiwanya setelah bangun dari koma. Dia jauh lebih sadar sekarang daripada dia setelah dia baru saja bangun. Tiba-tiba, dia bisa merasakan betapa konsolidasi kekuatan jiwanya. Itu bukan hanya kekuatan jiwanya. Kekuatan spiritualnya juga meningkat. Inti jiwanya menjadi semakin muskil. Seolah-olah itu adalah satu dengan langit tanpa batas di sekitarnya. Inti jiwa ini bisa melahap semua. Seperti lubang hitam. Apa yang Long Xiaoyao lakukan padaku? Mengapa saya merasakan peningkatan yang jelas dalam kekuatan saya? Tidak. Ketika aku bebas, aku harus melihat di akademi. Dan melihat seberapa kuat kekuatan jiwaku. Patung es perlahan meleleh di bawah kendali sempurna Huo Yuhao. Namun, tidak ada air yang menetes. Di bawah kendali Huo Yuhao, elemen es menguap ke udara begitu es mencair. Membuat ruangan sedikit lebih lem chapter dari biasanya. Perlahan, es menghilang. Bentuk asli dari Master Roh Jahat juga terungkap. Kulitnya lebih lembut, tetapi fungsi tubuhnya masih tidak berfungsi. Sangat cepat, esnya mencair sepenuhnya. Mata Huo Yuhao menjadi abu-abu pudar, dan dia menggumamkan beberapa mantra. Setelah itu, dia menamparkan dada kiri Tuan Roh Jahat itu. Itu adalah jiwa bela diri ketiganya.
jiwa bela diri necromancernya. Huo Yuhao tidak bisa menggunakan Ice Ultimate atau kekuatan spiritual mata rohnya untuk menyadarkan guru roh jahat ini. Pihak lain akan memiliki perlawanan besar terhadap mereka karena perbedaan besar dalam jenis unsur, dan mereka akan menyakitinya. Pada saat seperti itu, kekuatan jiwa bela diri necromancernya akan berguna. Sampai batas tertentu, bagian dari kekuatan Huo Yuhao berasal dari asal yang sama dengan Tuan Jiwa Jahat, ketika ia menggunakan jiwa bela diri necromancernya. Sebuah kekuatan gelap dan menyeramkan melonjak ke tubuh Tuan Roh Jahat, merangsang hatinya. Tekanan yang diberikan pada hatinya membuat darahnya mengalir lagi. Di bawah kendali Huo Yuhao, darahnya mulai mengalir dengan ritme sekali lagi. Setelah itu, Huo Yuhao mulai menghidupkan kembali otaknya. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi terdistorsi. Huo Yuhao menggunakan tiruannya sekarang. Peniruannya dikombinasikan dengan domain interferensi spiritualnya, dan lampu-lampu di kantor Bei Bei meredup. Selain itu, seluruh ruangan dipenuhi dengan aura menyeramkan. Huo Yuhao menatap Bei Bei. Bei Bei mengangguk dan menarik Nan Qiu Qiu ke sudut gelap ruangan. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Huo Yuhao, dia tahu bahwa dia pasti punya rencana untuk berurusan dengan Tuan Roh Jahat. Sama seperti Huo Yuhao telah disebutkan, energi kehidupan dari Master Jiwa Jahat Jiwa Sage sangat kuat. Detak jantung Tuan Roh Jahat ini perlahan-lahan kembali normal, cukup untuk mengirim darah ke seluruh bagian tubuhnya. Dia juga perlahan-lahan mendapatkan kembali kesadarannya. Huo Yuhao sangat senang. Sepertinya Tuan Roh Jahat ini tidak menderita kerugian yang nyata. Dengan cara ini, dia lebih percaya diri dalam membangunkan Tuan Roh Jahat ini dari tidurnya. Tanda-tanda vitalnya baik-baik saja. Dia tidak terlalu terluka oleh Ultimate Ice Huo Yuhao. Huo Yuhao mengambil cadar hitam besar dari alat jiwa berjenis penyimpanannya sebelum dia memakainya. Dia merasa lebih jahat dan misterius sekarang. Arus udara redup keabu-abuan berputar di sekitarnya. Saat dia mengangkat tangan kirinya, dia menggunakan imitasi untuk membentuk tongkat sihir dengan permata berbentuk tengkorak di atasnya. Dia berdiri diam dan menunggu. Master Roh Jahat perlahan-lahan sadar kembali. Ketika dia membuka matanya, dia tiba-tiba merasa bahwa dia berada di lingkungan yang nyaman. Selain itu, bahkan ada cincin udara yang berputar di sekelilingnya, menopang tubuhnya sehingga ia tidak jatuh. Di mana tempat ini? Dia jelas agak bingung, karena dia baru saja bangun. Suara Huo Yuhao menjadi rendah dan serak. Dia dengan dingin berkata, "Apakah kamu bertanya di mana kamu berada?" Saat dia berbicara, dia mendengus. Dan kekuatan rohaninya yang luar biasa menyentuh kepala Tuan Roh Jahat itu dengan lembut. Guru Roh Jahat itu terkejut, dan segera sadar kembali. Ketika dia melihat Huo Yuhao dan arus keabu-abuan di sekitarnya, dia terkejut. Huo Yuhao memancarkan aura spektral yang sangat kuat. Saat ini, undulasi yang diproyeksikan oleh Huo Yuhao sebenarnya adalah titrasi Douluo. Dia sangat mahir dalam hal ini. Dia meniru gurunya sendiri, Electrolux. Sekarang, meskipun dia tidak memiliki indera ilahi yang sama dengan Electrolux, dia masih bisa meniru auranya. Tuan Jiwa Jahat ini tidak sepenuhnya sadar, dan kekuatan jiwanya masih dalam proses pemulihan. Perasaannya tidak terlalu akut, itu seperti fajar. Ketika seseorang baru saja bangun dari tidur, dia hanya merasa bahwa Huo Yuhao sangat kuat, tetapi auranya adalah aura yang sama dari para penguasa jiwa jahat. Tuan Roh Jahat tidak yakin ketika dia bertanya, kamu tidak perlu tahu siapa aku." Huo Yuhao berkata dingin, "Kamu hanya perlu memberitahu aku apa yang terjadi. Kenapa kau pingsan di sisi istana? Siapa yang menjatuhkanmu?" Petik 2. Sage Jiwa Jahat secara tidak sadar menjawab, "Seorang jiwa sage menyerbu istana dan membunuh salah satu bawahan saya. Setelah saya menemukannya, saya langsung mengejarnya. Awalnya saya menang, tetapi orang itu tiba-tiba berbalik. Aku jatuh kesurupan sebelum seluruh tubuhku terasa sangat dingin. Setelah itu, saya tidak tahu apa yang terjadi." Petik 2. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah kamu melewatkan sesuatu? Huo Yuhao berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, dia juga diam-diam melepaskan kekuatan spiritualnya untuk mempengaruhi pikiran Sage Jiwa Jahat. "Tentu saja, kamu siapa sebenarnya?" Pikiran jiwa sage yang jahat tampaknya jernih saat ini.
Dia juga tampak sedikit skeptis saat melihat Huo Yuhao. Kamu tidak perlu peduli siapa aku. Huo Yuhao menjawab. Saya sudah mengatakan bahwa mengetahui lebih banyak tidak akan membantu Anda. Anda hanya perlu tahu bahwa pemimpin Sekte Zhongli mengirim saya untuk mengawasi kalian semua. Petik 2. Kamu. Kamu dari Imperial Shrine. Sage jiwa jahat sepertinya telah mendengar sesuatu yang menakutkan. Dan suaranya mulai bergetar. Kuil Kekaisaran. Huo Yuhao tersentuh. Dia sepertinya ingat orang-orang memanggil gereja Roh Kudus sebelumnya. Kemudian Long Xiaoyao tampaknya menjadi anggota kuil suci. Dia harus memegang posisi tinggi juga. Bagus. Kau tahu. Katakan padaku. Apalagi yang kamu lewatkan. Juga. Seperti apa rupa orang yang menghajar Anda? Petik 2. Sage jiwa jahat tertawa pahit. Saya benar-benar tidak ingat, Tuan. Karena kamu tidak ingat, aku akan membantumu melakukannya. Jangan melawan. Kalau tidak Anda akan menanggung akibatnya. Saat dia berbicara, Huo Yuhao mulai membaca mantra. Suaranya menjadi bernada rendah dan serak. Tetapi tampaknya ada beberapa kekuatan magis khusus tentang itu. Si jiwa sage yang jahat memandangnya dengan tercengang dan membiarkannya membaca mantranya. Bei Bei juga mulai berkeringat. Orang ini terlalu berani. Meskipun saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Masalah mungkin timbul jika jiwa sage jahat itu melawan dan menyerangnya. Namun, Huo Yuhao sangat pandai dalam hal ini. Selain itu, kemampuan necromancernya terlalu mirip dengan para penguasa jiwa jahat. Sehingga jiwa sage jahat membuang keraguannya setelah merasakan aura necromantik Huo Yuhao yang kuat. Aura Huo Yuhao terlalu kuat, dan dia tidak bisa menahan sama sekali. Selain itu, kuil kekaisaran sangat dihormati di gereja Roh Kudus. Sage jiwa jahat tidak dalam posisi untuk melakukan perlawanan. Lapisan cahaya putih pucat melayang keluar dari tubuh Huo Yuhao saat dia mulai membaca mantra. Perlahan-lahan, cahaya putih pucat ini membentuk api yang mulai membakar antara dia dan sage jiwa jahat. Si jiwa sage yang jahat merasakan arwahnya disedot hanya dengan melihatnya. Perlahan-lahan, ia mulai tampak sangat bingung dan bingung. Dia sepertinya memasuki keadaan yang sangat aneh, seolah-olah dia telah kehilangan semangatnya. Ini adalah api kontrol spiritual. Itu mantra yang kuat yang pernah digunakan Electrolux untuk mengendalikan beberapa individu yang kuat sebelumnya. Namun, mantra ini menyebabkan serangan balasan yang hebat juga. Kecuali kultivasi pihak lain jauh lebih lemah. Bahkan Electrolux tidak akan menggunakannya dengan mudah. Meskipun sage jiwa jahat memiliki sekitar budidaya kekuatan jiwa yang sama dengan Huo Yuhao, kekuatan spiritual mereka sangat berbeda. Selain itu, sage jiwa jahat masih sangat lemah setelah dicairkan. Bagaimana dia bisa menolak api kontrol spiritual? Siapa namamu? Huo Yuhao bertanya dengan dingin. Aku dipanggil Chu Yanwei. Jawab roh jahat itu dengan bingung. Apa misimu di Kekaisaran Jiwa Surgawi? Huo Yuhao bertanya. Misi saya adalah untuk membantu Nightmare Douluo dan mengawasi kendali Kekaisaran Sun Moon atas Kekaisaran Jiwa Surgawi. Pada saat yang sama, saya di sini untuk mengumpulkan lebih banyak sumber daya. Saya harus mendengarkan instruksi Nightmare Douluo. Petik 2. Di mana dua nyonya suci? Setelah mempersiapkan begitu lama, Huo Yuhao akhirnya mengajukan pertanyaan yang paling ia khawatirkan. Di sudut, Bei Bei juga mengepalkan tinjunya dan menatap Chu Yanwei. Chu Yanwei masih sedikit linglung ketika dia menjawab. Dari dua nyonya suci, salah satunya ada di garis depan. Yang lain tampaknya dalam kesulitan. Saya dengar dia dikurung dan dipenjara di markas. Petik 2. Garis depan dan markas besar. Huo Yuhao senang. Dan terus memeriksa. Di mana kantor pusat? Markas besar. Ini, baru saja dia selesai berbicara. Pupil matanya melebar. Tubuhnya mulai bergetar hebat. Dan balon dengan kecepatan yang luar biasa. Kotoran, teriak Huo Yuhao. Dia berbalik dan melompat ke arah Nan Qiu Qiu dan Bei Bei. Pada saat yang sama, ia dengan cepat mengubah jiwa bela dirinya menjadi Ice Jade Empress Scorpion. Dan menamparkan tubuh Chu Yanwei. Memperlambat laju ekspansi. Tiga sosok bergegas keluar dari ruangan secara bersamaan. Di belakang mereka, ledakan keras menghancurkan ruangan di belakang mereka. Ada suara mendesis bersamaan dengan ledakan. Kantor Bei Bei hancur berantakan. Kekuatan ledakan besar pergi ke langit, membentuk awan jamur keabu-abuan yang akan menyebar. Huo Yuhao tidak berani menunda lebih jauh.
Dia menirukan aksi mengangkat, dan tornado kuat dilepaskan dari tangannya. Kekuatan jiwa es tertingginya melesat ke langit, berubah menjadi kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya. Kepingan salju ini menelan kabut keabu-abuan di udara sebelum mengirimnya lebih jauh ke langit. Guo Yuhao menerjang setelahnya, mengendalikan kepingan salju. Dia membekukan partikel sebelum mengubahnya menjadi bola es raksasa keabu-abuan. Setelah itu, dia meletakkan bola ini di alat jiwa tipe penyimpanannya, mencegah penyebaran racun mematikan. Ledakan ini mengejutkan seluruh Sekte Tang. Sangat cepat, banyak tokoh senior dari Sekte Tang telah berkumpul. Junior kecil, apa kau terluka? Bei Bei terbang ke sisi Huo Yuhao. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya sebelum mendarat. Saya baik-baik saja. Saya hanya tidak berharap bahwa beberapa jenis kutukan sebenarnya ditempatkan pada Cuyan Wei oleh beberapa master jiwa jahat senior. Metode guru jiwa ini benar-benar aneh. Petik 2. Bei Bei juga diberi kejutan. Dia masih bisa mengingat dengan jelas ledakan mayat master roh jahat yang melukai banyak seniornya selama turnamen duel jiwa Akademi Master Jiwa Kontinental lanjutan, ketika dia masih anggota regu cadangan Akademi Shrek. Itu juga alasan mengapa mereka dipilih untuk bersaing untuk akademi. Kali ini adalah sage jiwa yang meledak. Untungnya, tubuh Soul Sage itu sangat lemah. Itulah sebabnya kekuatan ledakannya tidak terlalu besar. Kalau tidak, mereka bertiga mungkin tidak bisa melarikan diri tepat waktu. Bei Bei bertanya, "Junior kecil, kutukan apa yang kamu bicarakan?" Guo Yuhao menjawab, "Jika saya tidak salah, itu pasti ditempatkan oleh Douluo berjudul. Douluo berjudul ini pasti menumbuhkan semacam kekuatan jiwa aneh di tubuh Cuyan Wei. Bahkan ada aura spiritual untuk kekuatan jiwa ini, yang terkait erat dengan jiwa dan asal spiritual Cuyan Wei sendiri. Ketika dia akan mengungkapkan rahasia, dia akan memulai ledakan menggunakan jiwanya sendiri dan kekuatan spiritual, seperti yang kita lihat sebelumnya. Jelas. Apapun di markas gereja Roh Kudus adalah rahasia besar. Petik 2. Bei Bei mengangguk setuju. Guo Yuhao tersenyum dan berkata, "Namun, kami sudah mencapai tujuan kami. Guru Xiaoya ada di garis depan kekaisaran jiwa surgawi. Ini informasi berharga. Sister Xiao Tao ada di markas. Sepertinya dia tidak bisa menekan api jahat di dalam dirinya. Kita harus memikirkan cara untuk cepat menemukannya sehingga saya dapat membantunya. Kalau tidak, dia akan melakukan banyak hal yang tidak dia inginkan begitu dia kehilangan rasionalitasnya." Petik 2. Meskipun Huo Yuhao tidak secara eksplisit mengatakan apa-apa, Bei Bei mengerti apa yang dia maksud. Saat ini, semua orang sudah mengelilinginya. Su Sanxi, Jiang Nanan, Xiao Xiao dan bahkan He Kaitu ada di sini. Melihat bahwa Huo Yuhao sudah bangun, mereka semua senang. Mereka hanya mengerti apa yang terjadi setelah bertanya kepadanya. Su Sanxi menatap Bei Bei. "Bagaimana? Dimanapun, saya akan mengikuti Anda. Kapan kita berangkat?" Petik 2. Ada pandangan kompleks di mata Bei Bei. Dia tanpa sadar mengepalkan tinjunya, dan napasnya semakin berat. Ini adalah pertama kalinya mereka menerima informasi akurat tentang Tangya sejak turnamen kedua mereka. Adalah kebohongan untuk mengatakan bahwa dia sama sekali tidak cemas. Namun, Kekaisaran Sun Moon telah mengerahkan beberapa legiun insinyur jiwa di garis depan. Ada tuan-tuan roh jahat dari gereja Roh Kudus di sana juga. Akan sangat sulit bagi mereka untuk menyelamatkan Xiaoya. Selanjutnya, Tang Sekte berada dalam tahap perkembangan yang sangat penting saat ini. Jika semua orang dibawa dalam misi ini, kegagalan akan mempengaruhi perkembangan masa depan sekte ini. Untuk alasan egoisku sendiri, aku tidak bisa. Bei Bei berkata dengan pedih. Senior tertua, jangan bicara seperti itu. Jika bukan karena Guru Xiaoya, tidak akan ada Sekte Tang. Senior ketiga benar, apapun yang terjadi, kami akan mengikuti Anda dalam perjalanan ini. Kita harus menyelamatkan Guru Xiaoya, kata Huo Yuhao dengan tekad. Jiang Nanan, Xiao Xiao, He Kaitu, Ji Juechen dan Jing Zian semua mengangguk dengannya. Mereka semua tampak sangat teguh. Terima kasih semuanya. Bei Bei mengintip ke langit. Biasanya, dia sangat tenang. Namun, dia mengepalkan bibirnya dengan erat sekarang. Dia sangat sadar bahwa mereka akan menghadapi banyak masalah jika mereka semua melakukan perjalanan ini.
Meskipun mereka berasal dari Sekte Tang, semua orang tahu bahwa Sekte Tang dan Akademi Shrek hampir sama. Begitu mereka melibatkan diri dalam perang, itu tidak diragukan lagi berarti bahwa Akademi Shrek akan bergabung dengan perang. Ini akan memengaruhi seluruh akademi. Bei Bei, tentukan pilihanmu, kata Susanshi. Bei Bei memandang semua orang dan berkata dengan berat, masalah ini sangat penting. Saya tidak bisa memutuskan sendiri. Itu bahkan bukan sesuatu yang bisa diputuskan oleh Sekte Tang. Pergilah sibuk dulu. Saya akan bertanya kepada Penatua Xuan dan melihat apa yang dia pikirkan. Petik 2. Semua orang mengangguk. Jika mereka ingin menyelamatkan Tang Ya, mereka harus berkonsultasi dengan akademi terlebih dahulu. Selain itu, mereka akan lebih mungkin berhasil jika mereka memiliki dukungan akademi. Junior kecil, ikuti aku. Bei Bei memandang Huo Yuhao. Baik, tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda hubung. Huo Yuhao kembali ke kamarnya untuk mencuci dan mengganti pakaiannya. Saat dia mengganti bajunya, dia bertanya-tanya di mana pakaiannya yang berlumuran darah telah menghilang. Apakah Tang Wutong mengganti pakaian saya untuk saya? Aku benar-benar harus bertanya padanya apa yang terjadi ketika aku pergi ke akademi kali ini. Bei Bei dan Huo Yuhao meninggalkan Tang Sekte dan bergegas ke akademi. Dalam perjalanan, Bei Bei bercerita tentang perkembangan sekte selama periode waktu ini. Mengikuti rencana akademi, 3 legiun insinyur jiwa sedang dalam proses untuk didirikan. Sejumlah besar sumber daya telah dikumpulkan, dan Sekte Tang dan Departemen Alat Jiwa Akademi melakukan yang terbaik untuk membangun 3 legiun insinyur jiwa ini. Ancaman yang ditimbulkan oleh Kekaisaran Sun Moon terlalu besar, sehingga Kekaisaran Douling dan Kekaisaran Bintang Luo sangat mendukung upaya mereka. Dalam hal teknologi alat jiwa, kedua kekaisaran ini sedikit tertinggal, dan mereka tidak setingkat dengan Shrek Academy. Akademi sepakat untuk memasok alat-alat jiwa kepada mereka dengan harga murah setelah mereka memproduksi alat-alat jiwa yang cukup. Alat jiwa ini dapat digunakan untuk melawan Kekaisaran Bulan Matahari. Menurut kemajuan mereka saat ini, Legiun Insinyur Jiwa akan lengkap dalam waktu kurang dari 1 tahun. 3 legiun insinyur jiwa sudah dilatih di bawah pengawasan Xian Liner dan Qian Duo. Semua siswa halaman dalam terlibat dalam pelatihan. Mereka akan menjadi kekuatan utama di masa depan, dan juga akan menjadi kekuatan elit. Dalam hal master jiwa, Akademi Shrek tidak pernah harus takut pada orang lain. Sekte Tang pada dasarnya berada di jalur yang benar sekarang. Semakin banyak murid di sekte itu juga. Banyak dari mereka berasal dari akademi, terutama dari Soul Tool Hall. Pada dasarnya, sekte itu entitas yang sama dengan Departemen Alat Jiwa Shrek. Para siswa yang diasuh oleh akademi harus diuji di Soul Tool Hall terlebih dahulu. Ini adalah situasi yang saling menguntungkan bagi Tang Sek dan Shrek Academy. Selain itu, para siswa memiliki banyak logam langka untuk percobaan. Ini terutama bermanfaat bagi kultivasi mereka, yang disambut dengan persetujuan besar oleh sebagian besar guru dan siswa. Tanda hubung, itu tidak jauh dari sekte ke akademi. Hanya dalam beberapa saat, mereka berdua sudah berada di gerbang timur akademi. Sejak kota Shrek yang baru dibangun, akademi sepenuhnya diliputi oleh kota. Itu tidak lagi di pinggir kota lagi. Huo Yuhao juga bertanya tentang situasi di Pagoda Roh, yang perkembangan keseluruhannya terhenti karena perang. Namun, akademi telah mengalami perkembangan besar. Mengikuti peningkatan jumlah roh yang sukses, binatang jiwa yang lebih tua dan sekarat bersedia untuk menawarkan diri mereka sebagai roh. Selanjutnya, pembentukan. Pagoda Roh juga mengurangi jumlah manusia yang memasuki hutan bintang besar Do untuk berburu binatang buas. Ini memenuhi keinginan Huo Yuhao saat dia pertama kali mendirikan Pagoda Roh. Terlepas dari segalanya, masih ada beberapa hal baik yang terjadi.